Halo Breo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Mulifa Channel. Dalam bayangan yang gelap dan mendung, Sumatera Barat, Sumbar, berada dalam ketegangan yang tak terbendung. Angin berbisik di antara pepohonan membawa kabar buruk yang menggema di lembah-lembah dan bukit-bukit. Badai akan datang. Tanggal 21 Mei 2024, pukul 22.95 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan yang mengguncang jiwa Sumbar masih berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Suara petir menggema di langit seolah-olah alam sendiri menangis. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengungkapkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini di wilayah Pulau Sumatera bagian utara, tengah, dan termasuk Sumatera Barat. Awan hitam menggumpal, mengancam untuk melepaskan amarahnya. Fenomena Madden-Julian Oscillation, MJO, gelombang ekuator Rossby, dan perlambatan kecepatan angin, konvergensi berdansa di langit, memicu pertumbuhan awan hujan yang ganas. Di Kabupaten Agam, orang-orang menatap langit dengan cemas. Mereka mengingat banjir lahar dingin yang merenggut nyawa dan harta benda pada 11 Mei sebelumnya. Kini, mereka harus siap menghadapi lagi. Jarak pandang menurun, hujan turun dengan marah, dan sungai-sungai meluap. Bencana mengintai di setiap sudut. Para nelayan di pesisir sungai berlindung, memohon agar hujan berhenti. Dalam kegelapan malam, mereka berdoa agar keselamatan tetap bersama mereka. Jika hujan telah mengguyur lebih dari 120 menit dan jarak pandang menurun hingga kurang dari 100 meter, segera berlindung. Demikian imbauan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sumbar. Tanah yang pernah disentuh oleh cahaya matahari kini terhempas oleh hujan. Semoga masyarakat setempat tetap kuat dan bersatu menghadapi ujian ini. Dalam kegelapan ada harapan, dalam badai ada kebersamaan. Mari kita berdoa agar bencana ini berlalu dan matahari kembali bersinar di langit Sumbar. Di lain cerita, dalam sebuah perjalanan yang syarat makna dan urgensi, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memimpin kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. Dengan hati yang bergetar, beliau tiba di Bandara Internasional Minangkabau, BIM, disambut oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah, dan para pejabat setempat. Kunjungan dimulai dengan perjalanan menuju Kabupaten Agam, tempat korban terdampak banjir lahar dingin menanti. Di lapangan Batu Taba, Jokowi meninjau posko tanggap darurat di Bukit Batabuah. Di sana beliau memberikan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban yang terdampak bencana. Namun perjalanan belum berakhir. Presiden juga diwakili oleh Menko PMK, Muhadjir Effendi, untuk meninjau lokasi bencana di Kabupaten Tanah Datar. Di sana, Menko PMK melihat langsung kondisi masyarakat yang mengungsi akibat bencana. Data dari BPBD Sumbar mengungkapkan dampak besar yang ditimbulkan oleh banjir lahar dingin pada 11 Mei sebelumnya. Tercatat ada 61 orang korban meninggal dunia dan 11 orang masih dinyatakan hilang. Kerugian mencapai lebih dari 108 miliar, termasuk kerusakan rumah, jalan, jembatan, irigasi, dan lahan pertanian. Ternak pun mati akibat bencana ini. Setelah menemui para korban dan melihat langsung penderitaan yang mereka alami, Jokowi dan Ibu Negara Iriana kembali bertolak ke Jakarta. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 membawa mereka pulang, meninggalkan jejak harapan dan komitmen untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera Barat 2.
Semoga langkah-langkah ini membawa cahaya bagi mereka yang terdampak dan menginspirasi kita semua untuk saling peduli dan berbuat lebih banyak. Terima kasih banyak telah menonton. Seperti biasa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.